Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Baik, Bu. Mohon maaf lahir batin ya, karena kita masih suasana lebaran. Jadi, Ibu selaku wali kelas kalian mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin semuanya. Sama-sama Bu. Maaf lahir Ya, batin juga Bu. Lahir batin Bu. sehat semua ya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya, alhamdulillah. Nah, ini hari ini sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan doa kepada Pak Rido, kepada Nak Rido. Silakan pimpin doanya biar kegiatan kita hari ini, proses pembelajaran kita hari ini lancar. Siap Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sudah Bu? Ya, terima kasih Nak Rido. Mudah-mudahan kegiatan proses belajar kita hari ini lancar ya. Ya baiklah. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Darahmu di sanalah. Iya. Ya, terima kasih ya. Nah, ini kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena biar kita semakin cinta tanah air kita ya. Karena dengan cinta tanah air, berarti kita bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita kepada seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, ini kita mohon maaf ya Bapak Ibu, anak-anak semuanya, Ibu lagi nggak enak badan, jadi kita langsungkan aja ini presentasi Ibu. Ini udah siap alat tulisnya semuanya? Sudah Bu. Ya. Baiklah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Rido, sebagai ketua. Hadir semuanya Bu. Ya, alhamdulillah ya hadir semuanya ya. Baiklah. Nah, ini Ibu buka. Nah, sebelum Ibu mulai, nah ini kita hari ini masuk tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, ini Ibu minta kepada kalian, salah satu dari kalian, bagaimana menurut kalian ini gambar apa, Nak? Ada yang tahu? Lucu Bu gambarnya Bu. Gambarnya lucu Ya ya? Bu, belum ada Bu. Nggak nampak Bu. Udah nampak ya? Ini gua agak perbesar. Nah, ini karena kita masuk ke subtema pertama, pembelajaran pertama, subtema 3, pembelajaran pertama, ini Ibu minta kalian berpendapat dulu. Ini gambar apa? Apakah kalian pernah melihat orang bermain sepatu roda? Nah, ini adalah gambar orang bermain sepatu roda. Iya, di sini ada dua perbandingan. Yang pertama itu ada anak yang sedang bermain sepatu roda dalam keadaan melaju, dan yang kedua itu apa?
Jatuh. Melompat ya, Bu. Iya, terjatuh. Nah, apa yang ingin Ibu tanyakan, apa yang terjadi apabila orang yang bermain sepatu roda dalam keadaan melaju dan apa yang terjadi apabila orang yang bermain sepatu roda tersebut terjatuh? Bisa kalian beri kesimpulan? Kalau jatuh terluka, Bu. Iya, benar. Itu salah satunya. Terus kalau dia melaju, apa yang terjadi? Berarti kecepatannya semakin Tinggi, Laju, Bu. Bu. tinggi. Iya. Iya. Nah, di sini kenapa Ibu bertanya tentang seperti ini? Nah, ini kita ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di sini apabila sepatu roda tersebut dibawa dengan kecepatan tinggi, maka gaya otot yang digunakan akan semakin kuat, maka sepatu roda yang digunakan akan semakin kencang, ya. Sebaliknya, apabila sepatu roda tersebut mengalami gesekan, maka akan terjadi gesekan antara permukaan sepatu roda dengan tanah, ya, yang diinjak. Nah, itulah kenapa Ibu memberikan gambaran untuk kalian. Nah, di sini, baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini ada hubungannya dengan ini ya. Amati gambar yang ini, yang kalian lihat di sini. Nah, sebelumnya Ibu udah memberikan grup WA, memberikan kelompok dari grup WA sebelumnya, dan Ibu minta kalian nanti untuk mendiskusikan materi tentang pengaruh gaya terhadap benda berikut, ya. Oke, nah, amati gambar-gambar berikut ini. Apa pengaruh gerak benda terhadap kegiatan gambar di bawah ini? Ada yang bisa tahu? Ini gambar apa yang pertama? Meniup plastik, Bu. Balon, Bu. Ya, ada yang meniup balon, ada yang meniup plastik. Nah, terus itu ada gambar apa lagi? Anak naik sepeda. Iya, ada 2 anak yang bermain sepeda. Di situ ada yang lambat dan ada yang melaju. Nah, di sini ini kalian bisa di ini ya, bisa diamati ya gambarnya ya, perbedaannya. Nah, ini karena adanya gaya. Untuk gambar yang pertama ini, nah ini anak-anak yang sedang meniup balon dan meniup plastik. Nah, kenapa bisa berubah? Karena di sini pengaruh gaya terhadap benda, terhadap bentuk benda. Bentuk benda, Bu. Iya, itu ada pengaruhnya. Nah, terus yang kedua, ini pengaruh gaya terhadap Gerak benda, Bu. Iya. Gerak benda, Bu. Semakin kuat otot, maka semakin laju kendaraan yang digunakan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi video berikut ini, anak ya. Nah, ini perhatikan ya. Bagaimanakah pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda itu bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Benda bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda bergerak ada 3, yaitu 1. Menggerakkan benda diam, 2. Mempercepat gerak, 3. Memperlambat gerak. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu meja yang diam akan bergerak ketika didorong, karena
mendapat dorongan sehingga meja tersebut dapat berpindah. Mempercepat gerak. Contohnya yaitu sepeda yang di kayu dapat ditambah kecepatannya dengan mengayuhnya lebih kuat lagi. Memperlambat gerak. Contohnya yaitu mengerem sepeda yang sedang melaju. Berubah bentuk. Contohnya yaitu ketika kamu bermain plastisin yang dapat kamu ubah bentuknya sesuai dengan keinginan. Berubah arah. Contohnya yaitu saat kamu menendang bola, maka bola akan mengalami perubahan arah. Nah, itu tadi video tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, bisa kita ambil kesimpulan. Nah, itu ada 5 ini ya. Ada 5 pengaruh gerak benda. Nah, itu yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lambat. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, tadi yang Ibu contohkan tadi adalah gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda menjadi lebih bergerak dari diam menjadi bergerak dan bisa berubah ke segala arah. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini ada gambar sepeda juga. Kalian bisa ambil kesimpulan. Nah, siapa yang bisa jawab? Silahkan, anak-anak. Apa yang Saya, terjadi? Bu. Direm. Nah, itu Berhenti, gambar Bu. pertama. Ya, Nak Joni, silahkan Nak Joni. Kalau sepeda direm itu berhenti, Bu. Iya, sepeda berhenti apabila direm. Kenapa? Kenapa bisa berhenti? Karena ada gaya penghambatnya, Bu. Ya, karena adanya gaya gesek. Ya, adanya gesekan antara pedal rem dengan Bannya, Bu. iya dan bannya. Terus yang gambar kedua, siapa yang bisa jawab? Itu gambar apa? Gambar lagi bermain sepeda, Bu. Iya, Nak Utin. Lagi bermain sepeda. Sepedanya laju atau lambat tuh? Laju sekali. Iya, laju sekali karena kelihatan ya. Nah, semakin cepat sepeda, maka gaya otot. Nah, ini gaya otot yang digunakan akan semakin kuat. Besar, kuat. Iya, gaya otot yang digunakan semakin kuat, maka sepeda yang dikayu akan semakin cepat. Iya, semakin laju. Ya, terima kasih Nak Utin sama Nak Joni jawabannya. Nah, ini sekarang karena kelompoknya sudah Ibu bagi. Nah, sekarang kalian boleh kerjakan ini tugas ya. Tugas di LKPD-nya sudah Ibu sediakan ke kalian yang Ibu bagikan ke link-link WA tadi di grup. Nah, ini kalian kerjakan sebanyak 8 soal. Nah, nanti baru kita jawab sama-sama. Ya. Sudah semuanya? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang untuk nomor pertama. Nah, di sini ada pengaruh gaya terhadap benda. Di situ ada gambar, terus yang kolom yang ketiga itu ada jenis pengaruh gayanya. Nah, jenis pengaruh gaya di sini, apakah gaya tersebut bisa berubah arah? Apakah dia karena karena kategori di sini benda berubah arah, apakah dia berubah bentuk, dan dia bisa berubah kecepatan dari benda dia menjadi bergerak. Nah, silakan untuk nomor 1. Ini jenis pengaruh gayanya apa? Yang sudah kalian kerjakan.
Nah, ini Terlalu udah kecil, Bu. kelihatan ya. Bu. Dia diam. Oh iya. Karena ini dia dilihat di LKPD-nya ya. LKPD-nya udah Ibu bagikan. Nah, ini Nah, ada gambar anak yang sedang mendorong, yang satu sedang mendorong, yang satu sedang menarik gerobak. Nah, ini apa? Ada yang bisa jawab? gaya Bu. dorong kali, Bu. Ayo. Iya, nah di sini ada pengaruh gaya, yaitu benda diam menjadi bergerak. Kenapa? Karena gerobak yang awalnya diam bisa bergerak karena adanya gaya otot atau gaya tarikan yang dilakukan oleh anak kedua orang tersebut, ya. Terus yang nomor 2 itu gambar apa? Mobil tabrakan, Bu ya? Ya, model tabrakan. Iya, model tabrakan. Ini jenis pengaruh gayanya. Nah, kalau mobil awalnya gimana? Dia bergerak kan? Karena ada tabrakan, maka akan menjadi Diam, Bu. Ya, Bu. jenis pengaruh gayanya. Benda bergerak berubah menjadi diam. Diam. Untuk yang nomor 3, itu gambar anak yang sedang bermain, sedang membuat tanah liat. Mengubah bentuk benda, Bu. Iya, mau pintar. Mengubah bentuk benda, ya, karena awalnya tanah liat berubah menjadi gerabah, ya. Untuk nomor 4, itu orang lagi bermain kasti, ya. Berubah arah. Iya, berubah arah. Pintar, anak Utin. Untuk nomor 5, dia bermain sepeda. Awalnya lambat menjadi Mempercepat. mempercepat gerakan, ya. Terus yang nomor 6, itu anak yang sedang menangkap bola. Berarti sama jawabannya dengan nomor 2, ya. Bergerak menjadi diam. Untuk nomor 7, itu ada gambar apa? Gambar odol, ya. Kaleng. Gambar odol, ya. Ada odolnya yang keluar tuh. Berarti dia Mengubah bentuk Membentuk, benda. Pak. ya, mengubah bentuk benda. Sama jawabannya dengan nomor 3. Yang terakhir, nomor 8. Sedang menangkap bola. Berarti benda bergerak menjadi Diam. 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 itu namanya jenis pengaruh gaya, ya. Jenis pengaruh gaya terhadap benda. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan, ya. Nah, siapa yang benar semua jawabannya? Kelompok siapa yang benar semua jawabannya? Benar semua, ya. Mudah-mudahan benar Bu. semua, ya. Iya, syukur, alhamdulillah. Nah, ini sekarang nanti kita lanjutkan, ya, untuk presentasinya. Tadi udah kita bahas sama-sama. Nah, sekarang, nah ini tadi udah Ibu buat kesimpulan. Nah, sekarang kita lanjut ke, mudah-mudahan tadi materi IPA-nya udah paham semua, ya. Siapa yang belum paham? Udah paham semua, ya? Sudah, Bu. Pertanyaan silakan. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, nanti Ibu kasih tugas evaluasi nanti kita kerjakan. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita fiksi. Nah, ada yang bisa baca di sini? Ada cerita fiksi? Siapa? Kelihatan ya gambarnya, ya? Jelas kelihatan, Bu. Tas, Bu. Iya. Apa itu cerita fiksi? Karya sastra berisi berbagai cerita rekaan, Bu. Iya, cerita fiksi yaitu karya sastra yang berisi cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi ini bukan cerita nyata, ya. Jadi cerita fiksi ini
ini berdasarkan ilustrasi dari si penulis. Ya, misalnya yang kita tahu ya, misalnya cerita dongeng, ya, legenda, nah seperti itu. Nah, ada juga cerpen. Cerpen itu atau cerita pendek, biasanya si penulis menuliskannya berdasarkan dari ilustrasi. Tujuannya adalah untuk menghibur ya, kalau cerita fiksi ini ya. Terus ciri-cirinya apa? Ayo sebutkan ciri-ciri cerita fiksi. Sifatnya rekaan, Bu. Iya, sifatnya rekaan ya, sama. Terus apalagi? Bahasanya konotatif, Bu. Nah, makasih ya. Iya, konotatif. Konotatif itu apa? Bukan makna yang sebenarnya. Sebenarnya. Kebalikan dari denotatif. Ya, Denotatif, Bu. iya, kalau denotatif itu sebenarnya, kalau konotatif dia bukan makna sebenarnya. Dia biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal. Ya, misalnya kita lihat cerita cerpen. Nah, nanti kita lihat cerita cerpen, nanti Ibu sayangkan di slide PowerPoint-nya. Terus apa lagi? Ciri yang ketiga, cerita fiksi. Menyasar pada emosi dan perasaan pembaca. Iya, emosi. Iya, biar agar si pembaca itu ikut terhanyut ya, ikut terhanyut terbawa suasana dari cerita yang ditulis oleh si penulis. Nah, itu adalah ciri-ciri cerita fiksi. Siapa yang senang membaca cerita fiksi? Di antara kalian, ayo, siapa yang senang baca cerita fiksi? Ya, Bu. Ya, Ridho, Nak Ridho, Nak Utin. Senang baca Sudah apa? pernah, Bu. Kan ada novel. Saya baca Maling Kundang, Bu. Maling Kundang, iya. Maling Kundang itu sejenis apa? Maling Kundang itu cerita tentang anak yang durhaka kepada ibunya yang dikutuk jadi batu, Bu. Iya, bagus, benar. Itu salah satu cerita rakyat. Ya. Asalnya dari mana itu Maling Kundang? Dari Sumatera, Bu. Iya, Sumatera Barat ya. Iya, pintar. Perbanyak membaca ya. Nah, Nautin, senang membaca apa Nautin? Komik, Bu. Komik, iya, komik juga termasuk fiksi ya, karena ilustrasi tadi. Kenapa suka komik? Ceritanya lucu. Iya, ceritanya lucu. Ada Seperti juga Doraemon, Bu. Iya, Wajahnya Utin udah kayak Pikachu, Bu. iya, karena kenapa? Karena anak-anak banyak senang baca komik karena gambarnya lebih banyak. Jadi anak-anak lebih senang biasanya ya dibandingkan cerpen atau legenda-legenda, karena kalau legenda sama cerita rakyat itu tidak banyak gambarnya, jadi anak-anak biasanya agak kurang suka menurut Ibu ya. Nah, terus di sini terima kasih ya Nautin ya sama Nak Ridho ya. Nah, terus ada unsur-unsur pembangun cerita fiksi. Nah, unsur di sini adalah hal-hal yang terkandung di dalam cerita fiksi. Ada apa aja? Ada tokoh atau pelaku di sini ya. Misalnya tadi Maling Kundang. Tokohnya siapa, Nak Ridho? Kalau Maling Kundang? Maling Kundangnya, Bu, tokohnya dan ibunya, Bu. Iya, ibunya. Terus Nak Utin, tokoh pelaku dari Doraemon siapa? Ada Nobita, ada Doraemon, Sunuyo, Sujuka, banyak, Bu. Ya, Giant kawannya, Bu. Oh iya, tuh rame ya. Paling seneng tuh. Ibu juga seneng juga dulu waktu kecil nonton Doraemon ya. Ada baling-baling bambu, Bu. Iya, itu salah satu alat yang digunakan ya oleh si pelaku, yaitu Doraemon. Terus yang kedua ada latar. Nah, latar di sini ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar di tempat, ada tempat, berarti misalnya Maling Kundang tempatnya di mana? Di Sumatera Barat. Waktunya kapan? Suasana gimana? Mencekam kah? Ya, menyedihkan kah? Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir ada tema. Temanya apa? Ya, terus amanat juga, pesan atau hikmah dalam cerita. Nah, ini amanat biasa setiap
cerita fiksi itu biasanya di bawahnya ada amanatnya, pesan cerita atau pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Ya, oke, dah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Karena ada buku teks yang udah Ibu bagikan, udah kalian baca kan? Nah, ini sebagai untuk penjelasan aja. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa baca lagi di buku teks yang udah Ibu bagikan ya. Nah, ini contoh cerita cerpen. Nah, cerpen di sini contoh kisah sepedaku yang butut. Ini contoh cerpen ya. Cerpen itu cerita pendek. Ya. Cerita pendek yang memang ditulis oleh si penulis berdasarkan ilustrasinya. Jadi di sini kalian boleh buat kelompok ya, kelompok yang udah Ibu buat kemarin, kalian kerjakan ya untuk menjawab. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan cerita pendek berikut. Ya. Sudah siap alat tulisnya? Sudah, Bu. Ya, boleh kalian kerjakan. Nanti baru kita bahas sama-sama. Nah, ini boleh kalian baca nanti yang sudah. Nanti boleh nanti tiap perwakilan dari kalian boleh nanti mempresentasikan jawaban kalian. Ya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Ya, nanti kalian jawab secara berkelompok. Nah, ini siapakah tokoh utama dalam cerita kisah sepedaku yang butut? Sifat tokohnya, terus apa yang dilakukan si Raffi dan Filda agar si kakek tidak kesulitan membawa barang. Terus bagaimana sikap kakek membalas kebaikan Raffi dan Filda. Terus apa inti cerita? Nah, boleh kalian diskusikan sama-sama teman kalian. Sudah semuanya? Sudah ya? Nah, terus silakan untuk nomor 1. Nah, ini memang Ibu tidak bisa buat 2 slide ya. Makanya tulisannya agak kecil karena Ibu pikir kalian ada ini ya, ada LKPD-nya. Jadi ini untuk presentasi Ibu. Nah, untuk nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita kisah sepedaku yang butut? Ihwal ya, Bu. Iya, berdasarkan teks yang tadi. Udah dibaca kan? Filda, Bu. Iya. Raffi dan Filda. Iya, Raffi dan Filda. Terus yang kedua, bagaimanakah sifat yang dimiliki oleh Raffi dan Filda? Raffinya baik hati, Bu. Ya, Raffi baik hati, Filda juga baik hati ya, karena menolong kakek yang kesusahan membawa barang. Terus, yang nomor 3, apa yang dilakukan Raffi dan Filda agar si kakek tidak kesulitan membawa barang? Membantu membawa barang kakek dengan menggunakan sepeda bututnya. Ya. Yang nomor 4, bagaimana sikap kakek membalas kebaikan Raffi dan Filda? Kakek datang ke rumah dengan memberikan imbalan ya kepada Raffi dan Filda karena sudah menolongnya. Terus nomor 5, apa inti cerita kisah sepedaku yang butut? Saling tolong-menolong, Bu. Iya, saling tolong-menolong terhadap sesama. Ya, jadi tidak pandang bulu ya, apakah orang itu orang tua, anak-anak, ya, orang kaya. Jadi tidak mandang status. Ya, itulah inti dari cerita cerpen ini, yaitu kisah sepedaku yang butut. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kalian Ibu berikan tugas evaluasi ya. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, marilah kita membaca doa, yaitu dipimpin oleh Nak Rido sebagai ketua kelas. Silakan Nak Rido. Nak Ridonya ke toilet, Bu.
videonya ke toilet Kak. Iya, siapa? Nak Amri? Silakan Nak Amri. Siap, Bu. Iya, terima Baik kasih teman-teman Nak Amri. semuanya, Silakan berdoa. sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Amri atas Ya, pimpinan Bu. doanya. Nah, nanti kesimpulan ini nanti kita lanjutkan pada saat pertemuan berikutnya ya, nanti Ibu review materi. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok di tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.